Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai lover, agama ini perekat, bukan pemisah. Agama ini harapan, bukan ketakutan. Dan agama ini healing, bukan kecemasan. Ini generasi mikir. Alhamdulillah akhirnya kita buat juga video pertama di YouTube. Jadi kita tuh udah kayak promo ke teman-teman yang di Instagram. Mau buat YouTube ceritanya karena memang di Instagram sudah tidak cukup kapasitas ruang dan waktunya. Jadi platformnya tuh agak butuh luas. Jadi buat teman-teman yang belum tahu generasi mikir, di video ini aku jelasin apa sih generasi mikir. Jadi generasi mikir itu cuma account teman-teman. Jadi account yang sekitar 2019 kita buat, yang awalnya itu sebetulnya cuma kayak account healing. Jadi saya secara pribadi membutuhkan sebuah afirmasi pribadi, kemudian kayak mau bebenah diri gitu. Jadi awalnya adalah hanya account aja. Setelah sekitar 3 tahun kita punya teman-teman banyak nih yang pada akhirnya pengen kakak ngomong yang lebih banyak dong, kita butuh nih ngobrol sama kakak. Akhirnya ya hari ini kita buat YouTube. Tepuk tangan dong. Sebetulnya bikin lama itu adalah kayak ngebentuk ini saya secara pribadi mau dibuat karakternya seperti apa gitu. Karena basically teman-teman, kalau teman-teman tanya generasi mikir ini siapa yang ngomong, apakah ustazah atau memang secara akademisi berbicara canggih tentang agama. Jadi enggak teman-teman, jadi generasi mikir ini hanya ruang afirmasi pribadi yang kemudian dibuat rame-rame, yuk kita bebenah bareng, kita healing bareng, kayak gitu aja. Jadi kayak gitu ya. Untuk video pertama kali ini saya pengen buat rulesnya biar buat teman-teman yang baru kenal generasi mikir tahu apa nih yang generasi mikir obrolin ya. Yang pertama saya pengen ngasih tahu bahwa generasi mikir ini adalah persepsi subjektif. Jadi katakanlah ini narasi saya secara pribadi berbicara mengenai agama, yang saya berpikir bagaimana agama kemudian tidak hanya retorika atau teori, jadi bagaimana menata realitas berdasarkan ayat. Jadi saya bilang sih ya subjektif ya. Buat teman-teman yang memiliki pandangan yang berbeda atau cara penerapan yang berbeda terhadap kehidupan sehari-hari, sah-sah saja, karena menurut generasi mikir setiap orang sih secara subjektif memiliki penafsiran masing-masing. Kemudian yang kedua adalah yang berbicara itu juga nggak lebih baik daripada yang mendengarkan. Karena kalau prinsip generasi mikir adalah semuanya guru, semuanya murid. Jadi kita ini kayak mozaik teman-teman. Kita ini kayak sebuah titik yang harus saling mengindahkan rame-rame, yang saling bekerja sama rame-rame. Kita kolaborasi untuk memperindah diri kita, menerangkan cahaya kehidupan kita biar selalu terang baik di kehidupan dunia maupun di akhirat. Oke, yang ketiga saya mau ngasih tahu bahwa generasi mikir ini konten agama teman-teman. Jadi konten Islam sebetulnya. Tapi konten ini tuh memeluk semuanya. Jadi memeluk buat teman-teman yang mau healing pakai pendekatan Al-Quran atau pendekatan Tauhid kayak gitu. Jadi kita berharap generasi mikir ini bisa bermanfaat buat masyarakat lebih luas, siapapun kita. Kita akan butuh nilai-nilai baik yang universal akan terasa di hati kita, ya nggak? Yang keempat, kita akan pakai pendekatan analogi karena kebutuhan kita sama akal. Kemudian sekaligus pakai ayat karena kita butuh teori, dan realitas karena kita butuh how to menggunakan ayat dalam skala aplikasi kita sehari-hari. Jadi ada nalar atau kebutuhan akal kita, jiwa kita, kemudian syariat kita, dan adab atau akhlak. Karena Islam adalah agama rahmat. Harapan kami generasi mikir bisa menjadi salah satu keindahan mozaik Islam yang kita kolaborasi bareng untuk memperkuat diri kita masing-masing. Kita memperindah cahaya kita masing-masing karena kita butuh cahaya. Jadi kenapa dipanggil lover ya kalian? Jadi biar ikhlas dipanggil lover. Sebetulnya karena goal atau final dari generasi mikir ini adalah kepengen kita sama-sama menjadi hamba ya rahmat. Jadi tidak diciptakan agama sebetulnya selain untuk memberikan rahmat satu sama lain.
Dan kunci surga juga rahmat teman-teman. Sehingga kenapa lover? Ya karena kita mau menjadi pribadi yang rahmat. Apa relevansi rahmat sama cinta? Karena sebetulnya cinta itu rahmat dan rahmat itu cinta. Jadi mereka satu medium. Sejarah generasi mikir. Jadi sebetulnya generasi mikir itu ada karena ada dua teman-teman. Yang pertama, adik saya itu udah mulai bosan dengerin saya nasehatin dia terus. Terus kata dia gini, Mbak, gue doang aja bener lo nasehatin, kenapa enggak omongan lo itu lo sharing ke orang-orang gitu. Sayang kalau gue doang yang dengerin. Awalnya gitu tuh. Setiap kalau saya ngobrol sama dia akan bilang, Mbak, kayaknya lo harus buat medsos deh, lo harus buat account deh gitu. Maksudnya orang-orang ini akan banyak butuh yang mendengarkan, karena gue tahu lo passion banget di agama. Jadi itu teman-teman. Jadi lebih kepada pemaksaan sebetulnya. Dan saya nggak ngerasa butuh medsos, basically kayak gitu. Itu tahun berapa? 2019 saya nggak punya sama sekali account medsos. Akhirnya dia buatin, dan itulah awal generasi mikir. Tapi sebelum itu ada sebuah sejarah. Ini yang lebih mengecam jiwa sebetulnya. Jadi waktu itu saya lagi di mobil, jadi kita agak storytelling sedikit ya. Saya waktu itu lagi di mobil sendirian, terus saya ngerasa ada sebuah frekuensi yang bilang gini. Mungkin kalian juga pernah ngerasain kayak berasa ambivalent kayak gitu tuh, yang tiba-tiba teng, kayak sekarang waktunya lo mati. serius sampai kayak gitu. Terus yang saya bilang, wah mati gue. Waduh, kayaknya waktunya sekarang. Dan saya kayak didatengin gitu ya, berasa semua energi tuh nggak ada, bener-bener ambivalent, bener-bener yang kedap. Dan saya ngerasa secanggih apapun agama kita, apalagi nggak punya agama, apalagi nggak ngerasa punya pegangan, itu pengen lari teman-teman. Jadi kalau kita ngerasa pernah dengar ayat yang kamu akan lari, mau ke lubang semut juga kamu akan dicari, bener. Jadi saya tuh berasa kalau mau dibayangkan, saya pengen narik yang namanya saya ngebayangin tanah itu kayak karpet. Saya pengen sembunyi, seserius itu gitu. Ya Allah, nggak bisa nih, gue harus ngumpet karena nggak bisa gitu. Nah, kemudian kebetulan waktu itu saya bawa Quran nih, karena kan kalau kemana-mana biasanya bawa Quran. Saya minta tolong sama Quran lah ya, minta ditenangin ceritanya. Ya ampun, gue kemana nih? Ya ke Quran dong. Nah kebetulan saya biasanya kan kita suka random ngebuka, berharap mau ditenangin, kayak mau dipeluk-peluk gitu sama Quran, cup tenang. Dan yang kebuka adalah ini Quran ini, ya Allah, dia tahu banget kita lagi resah dan gelisah. Itu di surat Al-Imran ayat 185 ya. Kita baca sedikit aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini minta dipeluk kayak didorong ke jurang. Allahu Akbar. Bener nih gue mati. Berasa gak sih? Minta tolong tapi kayak ngasih persetujuan. Ya lo bakal mati hari ini. Kira-kira gimana? Akhirnya saya bilang gini, oh selesai nih gue, ya udahlah selesai. Dan saya kayaknya ada perasaan gini, pengen ngasih tahu ke seluruh orang di dunia. Kayaknya saya jadi mikir gini, jangan-jangan orang yang mau mati juga pengen ngasih tahu gitu kan. Pernah nggak sih kalian ngelihat kalau ada orang mau mati tuh suka nunjuk gini, nunjuk ke atas, atau tiba-tiba cuman goyang-goyang, atau dia cuma ngeliat ke atas. Dia mau berbicara sesuatu tapi udah nggak bisa lagi mediumnya gitu ya. Saya tuh pengen ngasih tahu begini, kita akan sampai di situasi itu gitu. Di situasi kita udah gak punya medium sama dunia lagi, dan akan masuk medium yang lain. Terus akhirnya diri saya yang lain gitu ya. Diri kita kan ada 3 nih ceritanya. Alhamdulillah nolong. Lihat. Pikiran itu takdir. Kamu harus melawan. Masya Allah, alhamdulillah saya lawan. Itu serius udah mau mati, saya akhirnya minta tolong Quran, dijawab mati gitu kan. Bangun. Kuatin diri kamu. Akhirnya saya kayak nge-recall sel-sel tubuh saya. Kita harus berjuang. Kamu harus menyerang pikiran yang tadi itu gitu ya. Akhirnya saya bilang enggak, gue mau hidup. Ya jadi setelah itu saya pulang. Alhamdulillah, yang penting saya bilang saya bisa nyetir ya sampai rumah. Saya pulang.
pulang saya langsung sholat taubat, saya langsung sholat istiqoroh dan sholat hajat gitu. Jadi kayak ada apakah ini keresahan yang terjadi tadi barusan gitu. Jadi kemudian saya buka Quran lagi, saya suka kayak gitu. Mungkin teman-teman di rumah juga suka kayak gitu ya, suka minta petunjuk sama Al-Quran. Kemudian saya membaca ayat yang artinya bahwa manusia itu harus meninggalkan jejak sama orang lain. Jadi ya udah tinggalin jejak. Dari ayat itu aja saya ngerasa bahwa kayaknya koneksi deh sama yang adik saya bilang. Saya harus sharing rutenya gimana kita mencapai lagi sudah berada di titik netral, bahwa kebahagiaan tidak menerbangkan kita dan kesedihan tidak menjatuhkan kita. Kita sudah berada di titik yang aman, tenang, dan trustnya tuh tinggi sama Allah gitu ya, insya Allah. Jadi kalau misalnya kalian tanya juga siapa sih generasi mikir, maksudnya di sini saya yang berbicara, nggak usah lihat sayanya yang berbicara, tapi lihat apa yang saya bicarakan. Jadi intinya generasi mikir ini pingin berkolaborasi bersama dengan kebaikan yang ada di Indonesia untuk bergenggaman tangan bareng-bareng. Kita memiliki cahaya yang terang bareng-bareng, karena di dunia harus terang, di akhirat juga harus terang. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dan bangsa Indonesia semuanya.